Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, subhanallahi wa bihamdihi innaka antal hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jami'an. Allah Ta'ala bil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lis-salati wa lis-jumu'ah fas'alu ila Allahi khair dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza kuntum suwatan fasilu fil ardh wa ta'awunu fiha wa syukuru katsiran wa kuntum amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian, jemaah Tuhan rahimahullah, dalam suasana yang sangat mulia selaku hamba yang baik, terjadinya kita memanjatkan segala puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'awudu nikmatullahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat secara lahiriah dan batiniah kepada kita selaku hamba, sehingga bisa melaksanakan berbagai aktivitas dalam keseharian kita. Salawat dan salam terhadapnya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan, satu-satunya makhluk Allah dari akhir kelak yang akan memberikan keselamatan, yang akan memberikan pertolongan dan syafaat kepada kita selaku umatnya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita selaku umatnya berbanyak baca selawat serta memperdomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dalam keseharian kita. Jamaah rahimahumullah, ada judul khutbah kita pada kali ini saya memiliki judul sebab-sebab mati su'il khotimah. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat khotib mengajar pada diri khotib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar salah bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin penuh bersabar melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang akan senantiasa memberikan keuntungan, memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan, baik bahagia di dunia ini, lebih bahagia di akhir kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga. Saudara sekalian, jamaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita selaku hamba-Nya hanya untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur kita kepada-Nya atas berbagai rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan kita. Andai kata kita tidak menyembahnya pun, Allah tetaplah Allah, namun yang merugi adalah kita. Jemaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan kita manusia yang sangat sempurna ini agar mengoptimalkan kekuatan kita agar senantiasa beribadah kepadanya dan senantiasa menyambung hubungan silaturahim kepada sesama kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Jemaah rahimahullah, dari Nabi Muhammad SAW ada 4 sebab sehingga seseorang itu ketika di akhir hayatnya mendapat predikat mati su'il khotimah, yakni mati yang tidak menyenangkan, mati yang tidak mengembirakan. Yang pertama adalah seringnya seseorang itu meninggalkan sholat. Sholat merupakan induknya ibadah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal dalam hadisnya, awwalu ma yuhasibul maqim ma'as-shalah, bain sarwa sarul amal, bain fasada sayyi'ul amal. Amal yang pertama dihisab, amal yang pertama ditanya Allah ketika dobil akhir kelak adalah sholat. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya sempurna, maka akan baik dan sempurna juga ibadah-ibadah yang lain. Karena sholat merupakan induknya ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan sholat agar kita bisa menjauhkan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullah akbaru wa dhillu wa tasna'u. Sesungguhnya orang yang mendirikan sholat maka akan tercegah baginya perbuatan keji dan munkar. Hanya orang yang ingat aku dengan sholat, kata Allah, yang akan mendapatkan keberuntungan. Jemaah rahimahumullah, sebab yang kedua adalah karena seseorang itu durhaka kepada orang tua. Orang tua terutama ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita sehingga dewasa. Apabila seseorang anak menyebabkan hati orang tua sehingga dia menangis karena ketidaksolehan si anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 azab kepada anak. Berbagai macam aktivitas, berbagai macam kegiatan kadang-kadang tidak kesampaian, kadang-kadang tidak sukses. Dan sebaliknya, apabila seseorang anak menyenangkan hati orang tua, membuat orang tua tersenyum karena kesolehan si anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 nikmat kepada anak itu. Berbagai macam yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ridho Allah wa ridho walidain wa suhbah walidain. Ridho Allah itu tergantung daripada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung daripada murkanya orang tua. Jemaah rahimahumullah, adapun sebab yang ketiga adalah senantiasa menzalimi orang lain, menghina orang lain berbagai macam sehingga membuat orang itu tidak nyaman karena ulah-ulah kita. Dan yang keempat adalah lambatnya seseorang itu untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pada ayat kursi bahwa apabila langit-langit itu, kata Allah, penuh dengan dosa-dosa kamu, lalu kamu mohon ampun, tidak mengulangi dan menyesal atas yang kamu lakukan, maka ampunan Allah lebih besar. Lau alimtul qataya hatta ta'budu summa sama'u nadimtu kata Allah alaihi. Andai kata langit-langit itu penuh dengan dosa-dosa kamu dan kamu menyesal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas iman, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ampunan Allah lebih besar daripada besarnya dosa kita. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin, rezeki yang melimpah sehingga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Dan mudah-mudahan materi yang kami sampaikan
ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa yaja'alakum fasalun taqul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la ilaha illallah Allahu akbar. Aqimis shalah.